seorang wanita di Denmark berupaya untuk menyelamatkan Al-Quran yang hendak dibakar oleh dua orang pendemo. Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Doni Review Channel. Seperti yang kita lihat, seorang wanita tadi disergap oleh dua polisi. Apa kira-kira yang menjadikan polisi ini menyergap wanita tadi? Tentu karena alasan melindungi kebebasan berekspresi dari orang yang sedang mencoba membakar Al-Quran. Di dalam negara demokrasi seperti di Denmark, termasuk di negara-negara yang lain, kebebasan berekspresi sangatlah dijamin. Sedangkan membakar Al-Quran itu bagi mereka termasuk kebebasan berekspresi, maka tidak boleh mengganggu ekspresi orang yang sedang membakar Al-Quran. Namun anehnya, bagaimana dengan si wanita tadi? Kita tidak tahu apakah dia muslimah atau tidak. Dia tidak menggunakan jilbab, tapi dia sedang mengekspresikan pembelaannya terhadap Al-Quran yang hendak dibakar. Bukankah ini sama-sama ekspresi? Orang yang membakar Al-Quran adalah ekspresi, sedangkan orang yang melindungi Al-Quran agar tidak dibakar itu juga ekspresi. Tetapi yang aneh, membakar Al-Quran itu ekspresi yang dilindungi, sementara melindungi Al-Quran adalah ekspresi yang tidak dilindungi, bahkan ekspresi yang harus dihentikan. Ini paradoks dunia demokrasi, paradoks dunia modern. Dunia modern menjunjung tinggi kebebasan, tetapi tidak dengan kebebasan ekspresi Islam. Semua orang boleh berekspresi, semua orang boleh beraspirasi di dalam negara demokrasi. Tetapi orang Islam yang berekspresi, beraspirasi untuk menyerukan agamanya, menyerukan syariatnya sebagai hukum bagi negaranya, ditentang habis-habisan. Bukankah prinsip di dalam demokrasi mayoritas itu akan mengatur? Bukankah prinsip di dalam demokrasi suara mayoritas itu diberi hak untuk berpuasa? Bagaimana jika memang muslimin ini mayoritas kemudian berpuasa? Realitas sudah terjadi berkali-kali. Kuis di Aljazair yang menang 85%, atau Ikhwanul Muslimin di Mesir menang lebih dari 60%. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada kebebasan berekspresi bagi Muslim untuk menyerukan hukum-hukumnya sebagai hukum di negerinya sendiri. Kebebasan berekspresi di dalam dunia modern itu omong kosong semata-mata. Kebebasan berekspresi di dalam dunia modern hanya untuk memastikan bahwa hawa nafsu manusia diumbar begitu saja. Sementara ekspresi untuk tunduk dan patuh bagi orang yang beragama Islam itu sendiri itu diabaikan begitu saja. Kita akan membahas di persoalan inti. Apakah betul manusia itu punya kebebasan tanpa batas seperti yang dibayangkan oleh orang-orang liberal? Mari kita lihat. Di dalam hak asasi manusia, hak asasi paling asasi adalah hak hidup. Tetapi pertanyaannya, kalau memang hak hidup itu adalah milik manusia, maka dia harusnya bisa menentukan kapan dia memulai hidup dan kapan dia mengakhiri hidup. Faktanya tidak. Artinya kehidupan itu bukan hak dia. Ada zat lain yang berhak atas kehidupan hidup. Juga hak atas tubuh. Orang-orang liberal mengatakan bahwa tubuhku ini hakku. Tetapi realitasnya, jika tubuh itu adalah hak kita, maka kita bisa mengendalikan 100% tubuh kita. Faktanya kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengendalikan tubuh kita yang terus menua. Kita tentu saja ingin tidak tua, ingin tetap muda, tetapi tidak bisa. Karena memang kita tidak berkuasa, tidak punya hak atas tubuh kita. Ada zat lain yang lebih berhak mengendalikan tubuh kita. Jelas, yang berhak atas hidup kita dan berhak atas tubuh kita itu Allah Ta'ala. Maka Allah lah zat yang paling berhak mengatur manusia, mengatur hidup manusia, mengatur tubuh manusia. Maka kebebasan berekspresi tanpa batas seperti yang disampaikan oleh peradaban barat adalah omong kosong semata. Apalagi ketika ditambah kebebasan berekspresi yang mereka serukan
itu kebebasan berekspresi yang tidak berimbang. Kebebasan berekspresi untuk menyudutkan Islam, untuk membakar Islam itu dilindungi, sementara kebebasan berekspresi untuk melindungi Islam itu diberantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.